Pagi anak-anak? Pagi. Belum sarapan ya? Ya. Kita sarapan. Ya. Hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti ya. Sebelum kita mulai, Ibu awali dulu dengan panganjali umat. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Ya. Pertama, wajib bagi kita untuk mengaturkan doa dulu. Kita mau ngapain aja setiap hari itu harus kita berdoa dulu. Biar apa menjadi tujuan kita pembelajaran hari ini itu tercapai sesuai dengan keinginan dan harapan kita semua. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tangan amustikarana dipimpin doanya. Berdoa mulai. Om awigenam astu namasida. Om sidirastu tat astu swaha. Om santi 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 om. Puput. Seperti biasa ya, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita awali hari ini dengan bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lalu kebangsaan kita ya. 2 kali kita sudah Garuda Pancasila nih ya, ketemu 2 kali Garuda Pancasila. Sekarang kita ganti deh dengan satu nusa satu bangsa. Masih ingat kan lagunya? Jangan bilang lupa ya. SMA lo kita, satu nusa satu bangsa. Ibu yang pimpin deh ya. Ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3 mulai. Satu nusa satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, tepuk tangan. Ya kan itu. Biar agak bero-bero dikit gak apa-apa lah ya. Yang penting kan semangatnya ya, bulat semangatnya ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu nak ya. Tunggu dulu ya, ada temanmu yang nggak masuk ini. Kalau dari absen tadi sih semua masuk ya. Nah, gitu dong ya, jangan absen aja terus ya. Lanjutin materi kita minggu lalu. Apa yang minggu lalu? Ayo direview dulu ya. Ingat-ingat dulu minggu lalu Ibu ngomongin apa ya? Ayo, nah. Pembelajaran minggu lalu yaitu agama Hindu masuk ke Indonesia dipasarkan dalam 6 teori, yaitu teori Brahmana, Vaishya, Satriya, Sudra, arus balik, dan teori buku. Ya. Dalam perkembangannya, agama Hindu pertama kali berkembang di Kalimantan, yaitu Kerajaan Kutai. Kemudian menyebar ke seluruh dataran Jawa. Perkembangan ini berdasarkan peninggalan sejarah yang ditemukan seperti sejumlah prasasti dan karya sastra. Ya, dari refleksi itu kita udah simpulkan juga, Ibu tidak lupa dan tidak bosan-bosan mengingatkan anak untuk memanfaatkan IT yang sudah kita punya nih. Di sekolah sudah difasilitasi WiFi. Di rumah Ibu yakin orang tua sudah memfasilitasi kuota ya. Pergunakan itu. Jangan hanya dipakai untuk bersenang-senang saja. Gunakan itu sebagai media belajar ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi-materi yang kita pelajari itu di dunia mana bisa. Facebook, apalagi Instagram Ibu sering scroll Instagram banyak yang membahas tentang sejarah-sejarah. Atau dari Google, Wikipedia atau apa bisa pergunakan ya. Jadi perspektif Anda tidak sempit segitu aja, biar luas. Sehingga begitu kamu tamat nanti ini pakai bekal. Dulu saya sudah pernah belajar di media-media banyak kok
bertebaran materi-materi ya sebagai penguatan ya. Nah, dalam prosesnya nanti metode atau modelnya tetap Ibu samakan ya. Kita belajar dulu singkat, kamu pelajari lebih lanjut di buku atau artikel nanti ini kan kita banyak bahas artikel yang Ibu sudah sampaikan di grup WA ya, dibaca. Setelah itu kita diskusi, presentasi, beri tanggapan, pertanyaan. Setelah itu baru kita simpulkan. Namanya model itu namanya problem based learning ya. Berorientasi kepada masalah yang dipecahkan nanti oleh si siswa sendiri. Guru porsinya cuma mengawal saja, membimbing, nanti bareng menyimpulkan ya. Kompetensi dasar yang diharapkan muncul di diri anak setelah pembelajaran ini adalah 2 hal ini. Sama seperti pelajar 2 minggu yang lalu, minggu lalu sama. Memahami sejarah dan mampu menguraikan sejarah tersebut ya. Tujuannya adalah nih ya. Apa tujuannya? Dibaca yuk Rama. Siswa mampu menghayati perkembangan agama Hindu di Pulau Bali dan NTB dan penyebab runtuhnya kerajaan-raja yang bercorak Hindu dan disiplin dan bertanggung jawab dalam menyajikan perkembangan agama Hindu di Pulau Bali, NTB dan penyebab runtuhnya kerajaan yang bercorak Hindu. Ya, jadi diharapkan anak itu mampu menghayati bagaimana sih perkembangan agama Hindu di pulau kita sama di NTB. Nanti anak akan mampu merumuskan dengan berkembangnya dengan baik seperti itu kok bisa runtuh ya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu ini, apa sih sebabnya? Setelah tahu sebabnya, kita akan refleksikan itu dalam kehidupan nyata kita. Apa yang baik di masa lalu kita ambil, apa yang buruk kita buang agar tidak terjadi lagi keburukan itu di masa sekarang. Itu maksudnya ya. Pentingnya kita belajar seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan sebuah video yang menceritakan tentang sejarah Hindu di Bali. Silahkan anak simak videonya, nanti Ibu akan sampaikan pertanyaan ya. Biar iklannya dulu lewat ya. Ngapain ya iklannya itu? Wajib ya? Silakan diamati dulu. Tuh orang balik tempo dulu itu ya. Ini orang mepet ini. Oke, kita tutupkan dulu. Nah, dari video yang kita tonton sama-sama tadi ya, informasi apa yang anak dapat di sana, anak? Ya, bagus. Informasi yang saya dapat dari video tersebut yaitu agama Hindu masuk ke Bali dengan damai, kemudian berbaur dengan kebudayaan yang telah ada di Bali lebih dahulu. Tadi ditayangin itu Bali tempo dulu ya. Di sana disebutkan seperti yang disebutkan bagus ya, benar bagus ya. Beri aplaus bagus ya, biar lebih semangat. Ada lagi yang ingin? Ya. Silakan Dayu. Agama Hindu Tayaka bukan agama yang pertama masuk ke Bali dan menyebarkan pengaruhnya. Yang pertama masuk adalah agama Buddha. Dari video itu ada informasi disebutkan seperti itu. Ternyata sebelum Hindu datang, selain memang sudah ada budaya setempat, ternyata agama Buddha sudah masuk pengaruhnya. Ya, betul. Berarti Dayu menyimak dengan baik itu ya. Siapa lagi? Ya, silakan. Ada beberapa nama tokoh yang disebutkan di dalam video sebagai tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Hindu di Bali, yaitu seperti Resi Markandeya dan Pukunturan. Ya,
Resi makan Dea dan Empu Kuturan. Nama-nama yang disebutkan ini mungkin satu dari sekian banyak orang yang ikut menyebarkan juga ya, tapi nama-nama ini yang paling sering didengungkan. Resi Markandeya, Empu Kuturan, ada juga siapa ya? Maharsi, oh ya Agastya yang pengaruhnya datang dari India langsung ke Indonesia. Ada Dangyang Nirata. Dangyang Nirata ini banyak sebutannya, Dangyang Dwijendra, Pedanda Sakti Waurau ya, dan banyak lagi. Karena beliau yang secara secara teoritis mengajarkan warga Bali waktu itu bagaimana beragama Hindu ya. Kita lanjut, kita runut dari pertama dulu ya, bagaimana agama Hindu itu datang ke Bali ya. Pada mulanya sudah ada Buddha di sini ya, pengaruh Buddha itu sudah ada. Sehingga zaman itu kan disebut Hindu Buddha itu punya dasar agama yang hampir mirip ya, Buddha dan Hindu. Dalam perkembangannya ya, agama Hindu ini masuk ke Bali itu dengan damai tangan terbuka warga Bali itu menerima pengaruh ini. Kenapa? Karena tidak memiliki hal yang berbeda sekali, enggak. Karena dasar-dasar beragama Hindu hampir mirip dengan budaya yang sudah berkembang di sini yang lebih banyak animisme, dinamisme. Jadi dia tidak bersinggungan. Jadi diterima dengan baik, berkembang ya. Nah, seperti yang Ibu perlihatkan di PowerPoint ini, masyarakat Hindu, pra-Hindu ya, sebelum Bali ini menjadi pulau yang didominasi oleh Hindu, dulu sudah ada sistem kepercayaan kayak begini. Gunung itu dianggap suci karena tempat para leluhur itu misalnya. Ya, ijana bani ngawang-ngawang di gunung. Ya, kan tidak berani ya. Gunung sebagai tempat suci. Bahkan dalam perjalanannya Resi Markandeya ngapain itu di gunung dulu? Apa yang dilakukan oleh beliau? Menanam panca datu di Gunung Agung. Betul, menanam panca datu di Gunung Agung. Dulu nama Gunung Agung itu Gunung Toh Langkir. Ya, Ika ida menem panca datu. Nah, bukti-bukti sejarah lainnya yaitu ada arca siwa yang ditemukan di Pura Puseh Desa Bedulu Gianyar. Sira diki saking Bedulu. Ada? Nggak ada ya. Ya. Itu ditemukan ada arca siwa. Diyakini arca siwa itu muncul pada abad ke-8 karena mirip dengan yang ada di Candi Dieng, ya. Setelah itu ada prasasti Blanjong di Sanur ini, ya. Prasasti Blanjong itu mengisyaratkan, berisi bahwa ada ratu, ya, sebuah kerajaan, ya, dibuatkan sebuah arca, ya, kayak relief gitu, sebagai bentuk penghormatan beliau, tempat mengupacarai. Itu ada di Pura Bukit Darmo, Durga Kutri di atas. Nah, kita dari belah batu pasti pernah ke sana kan? Itu ada batu, ada gambar Dewi Durga, ya. Dewi Durga duduk di atas badan kerbau sambil membunuh raksasa, ya. Tuh, ada reliefnya. Nah, nanti kalau kita punya waktu maturan ke sana pas wali kita lihat bareng-bareng ya. Sebagai ini ternyata bukti sejarah yang disebutkan Bu Citra bahwa perkembangan agama Hindu itu pernah ada di Bali lewat ini, ya. Berarti mereka menganut sistem kehinduan dulu. Nah, diwujudkan dalam bentuk Durga Mahisa Sura Mardani. Dewi Durga sedang membunuh setan di atas badan seekor kerbau. Duduk beliau di atas badan kerbau sambil nombak, ya. Itu simbol kekuatan Dewi Durga itu siapa? Sakti dari Dewa Siwa. Ya. Empu Kuturan datang setelahnya, ya. Empu Kuturan langsung dari Jawa, ya. Apa warisan Empu Kuturan yang kita pakai sampai sekarang, Nak? Ini bisa baca. Sing ada anak di rumahnya sing lak kemulan kan? Ada yang nggak punya? Semua punya. Ya, sekalipun dia di rumah yang
kaplengan pasti naik itu salah satu pelinggih ya untuk nyawang muda. Itu adalah warisan beliau. Sanggah kemulan kayangan 3 ya, itu buku Turan yang mengajarkan ya konsep Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Beliau yang banyak mengajarkan pada masa Raja Marakata ya, diajarkan tentang bagaimana bertata krama, membuat awig-awig, mulai muncul desa adat. Setelah itu datang Danyang Dwi Jendra atau Danyang Nirarta. Beliau banyak membuat pura, membangun pura. Karena bagi beliau yang Ibu maksud, pura adalah bukan hanya tempat bersembahyang, tetapi tempat menyebarkan ajaran agama. Di Bali jarang sudah kita temui ya, kalau di Jawa biasa nah. Suodang membakti wosong muspek, enten pun dharma wacana, ya mangkunya atau siapa aja sulingnya melakukan dharma wacana. Kalau di Jawa udah biasa gitu, ya. Di Bali mungkin dharma wacana itu sesekali aja ya. Kalau ada karya gede tentang linggih baru mulai. Kalau ngodalang biasa ungkolem baca binjok jarang ya. Setelah itu ini yang beliau ajarkan kepada kita. Coba dibaca Dayu. Yuk baca. Ilmu mengajarkan ilmu pemerintahan, ilmu peperangan, pengetahuan sematama, jumbawana karma, ajaran tentang pertemuan semara laki dan perempuan, ajaran tentang pelaksanaan mengukur dan manasida, melakukan perjalanan suci mengelilingi Bali, Uluwatu, Bukit Gong, Bukit Payung, Sangiran, Air Jeruk, Tugu, Lintas Sampurna, Tengkula, Bolawa, Pojok Batu, Pengajengan, Tangan, dan lain-lain sebagai Musa di Uluwatu, pembangunan Pertasanan. ya, beliau moksah di Uluwatu. Sebelumnya beliau menapaki banyak tempat ya. Tempat-tempat itu dibangun pura-pura sebagai tapak tilas beliau di sananya. Itu pura-puranya Uluwatu, Bukit Gong. Pernah ke Bukit Gong? Bukit Payung pernah? Nanti sekali waktu ada waktu luang, jangan habiskan di tempat-tempat rekreasi saja, perlu kita ke teater ya, biar tahu oh ini dulu petilasan ya, perjalanan Danyang Nirarta menyebarkan agama Hindu di Bali ya. Pojok Batu, Golawa udah sering kali ya. Setiap kita ngasih pasti kita sempat aja ke Golawa ya. Mas Ceti apalagi. Nah, pembangunan Padmasana, konsep ini beliau yang mengajarkan ya. Padmasana yang dibuat di setiap tempat ada Padmasana di sekolah kita ya, Padmasana. Nanti lanjut ke NTB Lombok yang menyebarkan agama Hindu di sana beliau juga, Danyang Nirarta. Tapi di sana beliau dikenal dengan nama Pangeran Sanupati. Namanya aja beda, orangnya tetap sama ya. Beliau ke sana Dharma Yatra, sambil Dharma Yatra beliau menyebarkan agama itu ya. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Kalau tidak, kita langsung Ibu berikan LKPD ya. Nanti baca lagi dulu materi artikel yang Ibu share di grup WA, itu akan membahas tentang bagaimana sih kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di seluruh Indonesia itu bisa runtuh satu persatu tuh kenapa? Apa sebabnya? Di artikel itu anak bisa baca. Sambil membaca itu, sambil mengerjakan LKPD ini agar lebih memahami ya. Sistemnya masih kayak minggu lalu nak, kamu kerjain LKPD-nya, nanti presentasikan hasilnya ke depan kelas. Nanti temanmu memberi tanggapan, baru kita simpulkan bersama-sama. Sehingga kita biar bisa tahu kita ini sebenarnya paham apa enggak ya belajar sekian jam ya. Jangan-jangan belum paham angguk-angguk aja ya. Nah, caranya ngetes kayak begitu ya. Bu bagikan dulu. Kerjakan
catat bersama-sama di kertas di bukunya ya. Nanti bawa ke depan bukunya ya. Nanti kalau ada permasalahan kesulitan boleh tanya ibu ya. Sumbernya bebas, boleh dari buku, boleh dari internet ya. Silakan pergunakan waktu sebaik-baiknya. Sekarang Ibu mau dengar hasil diskusi kalian ya. Siapa yang mau mulai dulu? Silakan. Bebas ya. Boleh? Siapa? Silakan. Sanjiwani. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan agama Hindu di Bali dan NTB. Agama Hindu berkembang di Bali dibawa oleh Resi Makenya pada saat menanam panca datu di Gunung Agung. Selain Resi Makenya, ada beberapa tokoh penting yang dianggap sebagai penyebar pengaruh Hindu dari Jawa ke Bali, seperti Empu Kuturan dan Hayam Nirate. Dalam perjalanan Dharma Yantranya ke NTB dan Hayam Nirate menyebarkan ajaran Hindu di NTB, beliau dikenal oleh masyarakat NTB kala itu dengan nama Pangeran Samupati. Yang nomor 2, sumber tentang penyebabnya runtuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak di Indonesia. Penyebab runtuhnya kerajaan Hindu di Nusantara adalah perang saudara yang berkepanjangan, kemunduran ekonomi, tidak adanya penerusan tahta kerajaan yang tepat, serta terdesak oleh kemunculan kebudayaan yang baru. Nih, silakan beri aplaus. Udah bagus, dah pede itu ya. Siapa lagi? Ayo. Nih, ayo silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi tentang perkembangan agama Hindu di Bali dan NTB. Keberadaan agama Hindu di Bali merupakan kelanjutan dari agama Hindu yang berkembang di Jawa. Pertama kalinya disebut dikembangkan oleh Maharshi Markandeya bertempat di Besaki yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besaki. Agama Hindu yang datang ke Bali didahului oleh agama Buddha. Setelah di Bali kedua tersebut berakulturasi dengan harmonis dan damai. Perkembangan agama Hindu di NTB atau Lombok dapat kita ketahui dari pengalaman suci dan Mayatra dan Yanyata. Beliau dikenal dengan sebutan Pangeran Samupati. Yang kedua, ada beberapa sumber tentang penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan yang bercocok Hindu di Indonesia. Penyebab runtuhnya kerajaan Hindu di Indonesia adalah perang saudara, kondisi sosial politik yang berubah, suksesi yang gagal, kondisi alam mengalami perubahan, serta datanya pengaruh agama baru. Baik, selesai dari saya. Terima kasih. Betul. Terima kasih Ayu ya. Nah, terus teman-temannya udah memaparkan hasil diskusi mereka masing-masing. Ya, ada yang mau bertanya tentang hasil diskusi itu atau memberi tanggapan mungkin? Ya, silakan. Ya, silakan. Nak. Agama Hindu masuk dan berkembang dengan damai ke Bali dan NTB. Agama Hindu yang berkembang di Bali memiliki corak perpaduan antara Hindu India dan budaya Bali sebelum masuknya Hindu. Jadi maksudnya Chandra ya, Chandra benar nah namanya ya. Chandra, agama yang ada di Bali saatnya agama Hindu itu coraknya udah gabungan ya, dari yang datang dari India masuk ke Bali, sudah ketemu budaya yang sudah berkembang pra-Hindu itu dan budaya Buddhanya itu bergabung. Jadi kayak sekarang yang kita pakai ya, kita pergunakan. Oke, bagus ya. Hasil diskusinya sudah menurut Ibu udah oke ya.
tanggapan dari Chandra juga udah bagus ya. Kasih applause untuk Chandra. Jadi Ibu cuma sampaikan seperti ini. Agama ini ya yang berkembang, yang kita anut sampai saat ini itu jangan dipakai sebagai sesuatu yang malah untuk menghakimi orang lain ya. Agama itu berkembang dengan damai, itu buktinya dalam sejarah agama kita kan berkembang dengan damai, diterima dengan baik. Kalau sudah diterima dengan baik, kita sudah anut itu dengan baik, tidak usah dirubah-rubah lagi gitu. Dalam arti perubahan itu ibu paham lah, namanya zaman berkembang, pasti semua itu berkembang. Tapi esensi dasar ajaran agama jangan dirubah-rubah. Apa sih kalau beragama Hindu itu dasarnya? Ada 3 kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama adalah tatwa, yang kedua adalah susila, yang ketiga adalah upacara. Ketiga hal ini harus ada. Tatwa harus ada ilmunya dulu. Nah, kemudian masagah meh nak ngeloketo jani senadi. Ya, harus tahu untuk apa ini segahan ini, ya, apa maknanya. Susilanya adalah perilaku tingkah laku. Kalau kita buat upacara, esensi yang nomor 3 ini upacara, ya, harus berdasarkan weda dan dalam pelaksanaannya hindari perilaku buruk. Jadi ngayah anak-anak dah memunyi kasar, memfitnah orang, ngerumpi, ya, yang tidong-tidong di pura, yang menjurus ke arah fitnah. Hindari juga upacara-upacara berdasarkan atas gengsi. Wah, pangkaden sugih kan pisagane, ya, gaya sebesar-besarnya. Ya. Kan dasar upacaranya udah salah tuh jadinya, bukan tulus ikhlas ya. Nah, itulah maksudnya kenapa kita perlu belajar dari awal mula datang agama yang dengan damai ini. Setelah ada, jangan dirusak. Kita ini sebagai generasi penerus, bukan generasi perusak. Ya. Nah, ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah perkembangan agama Hindu di Bali dan NTB merupakan kelanjutan dari perkembangan Hindu di Jawa. Tokoh-tokoh penting dalam penyebaran agama Hindu di Bali yaitu Resi Markandeya, Mpu Puturan, dan Hyang Wirata. Perkembangan agama Hindu di NTB dibawa oleh Hyang Wirata yang dikenal dengan nama Pangeran Sangopati. Perkembangan ini didasarkan oleh penemuan prasasti, arca, serta bangunan suci yang masih bisa kita jumpai saat ini. Seperti salah satunya yaitu arca Durga di Pura Bukit Dharma Durga. Ya, jadi dari bukti-bukti sejarah yang bahkan sampai saat ini masih bisa kita lihat, menunjukkan bahwa perkembangan itu ada dan diterima dengan baik oleh masyarakat sampai saat ini. Sehingga penting bagi kita ya untuk melestarikannya, apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita jaga, kita rawat ya. Bahkan kita kembangkan agar menjadi lebih baik di kemudian hari ya. Untuk hari ini sudah cukup rasanya kita bahas tentang materi sejarah perkembangan agama Hindu di Bali dan NTB. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bantu Ibu merefleksikan pelajaran kita hari ini apa saja? Ya. Materi kali ini sangat menyenangkan bagi saya mempelajari tentang sejarah agama Hindu di Bali dan NTB. Hal yang saya dapat setelah mempelajari materi ini adalah agama Hindu masuk dan menyebar dengan damai dan menyatu dengan budaya setempat dengan baik. Begitu pula dengan masyarakat Bali yang dengan tangan terbuka menerima pengaruh Hindu masuk ke dalam sendi kehidupan mereka. Wajib bagi kita generasi muda untuk melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita sebagai wujud rasa cinta kepada agama dan tanah air kita. Wajib bagi kita melestarikannya ya, sehingga di kemudian hari akan muncul para cendekiawan Hindu yang lebih mumpuni ya, daripada sebelumnya. Jadi kita dasari saja dulu, kita awali dulu dari diri kita ya. Jalankanlah ajaran agama itu dengan baik. Kamu sebagai siswa jalankan tugas sebagai siswa dengan baik, sehingga kedepannya agama Hindu itu akan lebih kuat ya, daya ya, sehingga penyebarannya nanti bisa lebih besar ya.
Nah untuk itu Ibu cukupkan hari ini pelajarannya. Minggu depan kita akan ulangan materi yang telah kita pelajari selama 3 minggu belakang ini. Pelajari ilmu dulu. Minggu depan kita ulangan, soalnya objektif ya 20, jadi anak-anak bisa memilih jawaban itu. Tapi pelajari dulu materinya, ya nggak ngawang nanti ngawangnya ya. Hari ini pembelajarannya Ibu tutup dengan menghaturkan para pesannya. Pada Hasano Ngaturan Rama Santi. Om Santi Santi.